Baik, di sini kami akan memperagakan tentang bagaimana metode bom massage itu. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah persiapan alat. Persiapan alat yang pertama adalah handuk, baby oil, kapas, air hangat, dan juga waslap, dan juga kursi. Yang kedua adalah persiapan pasien, di mana kita harus mengontrak waktu dan memberikan jadwal dengan pasien, dan juga pasien diharapkan pada waktu pelaksanaan untuk rileks. Persiapan yang ketiga adalah suhu ruangan, di mana ruangan itu harus kita atur, kenyamanan dari pasien itu sendiri agar pasien tidak kedinginan, dan yang terpenting bagaimana kita menjaga privasi pasien dengan menutup pintu dan sampiran. Untuk langkah yang pertama, baiknya adalah kita mempersilahkan ibu untuk membuka pakaian bagian dalam, terutama BH, dan juga mempersilahkan ibu untuk duduk di kursi dengan rileks dan santai, di mana kedua tangan berada di bagian depan dan bagian kepala untuk kita letakkan bersandar di atas lengan. Kemudian rileks dan bagian payudara itu terlepas ke bagian bawah. Selanjutnya untuk kita lakukan adalah kita memberikan handuk di bagian depan di bawah ibu. Fungsinya adalah supaya untuk menahan dari bagian ASI yang keluar pada waktu kita melaksanakan metode bom massage tersebut. Ya. Ketika pakaian pasien telah dibuka, kemudian kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah, bisa dengan air mengalir dan juga hand sanitizer. Yang pertama adalah kita melaksanakan seperti ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Langkah selanjutnya kita mengambil baby oil, kita berikan di atas lengan kita, kemudian kita gosok, dan yang pertama adalah pijat di bagian tengkuk bagian belakang dari pasien seperti ini menggunakan jempol. Tangan kita adalah mengepal dan kedua tangan berada di bagian tengkuk leher, dan dilakukan pijatan ke arah ke samping kiri dan kanan. Ke samping kiri dan kanan ini adalah fungsinya untuk merelaksasikan bagaimana pasien yang sudah kita laksanakan metode bom ini agar rileks, santai dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga nantinya akan mempengaruhi produksi ASI-nya dan juga kecemasannya. Kita lakukan posisi seperti ini. Jadi kedua tangan ke kiri dan ke kanan. Selain itu bisa kita relaksasikan selama waktu 2 menit. Agar 2 menit ini dengan tekanan dapat memberikan relaksasi yang sangat baik untuk pasien itu sendiri. Setelah kita lakukan gerakan seperti tadi, gerakan yang kedua adalah tetap dengan jempol dan juga kepalan, kemudian kita pijat sampai pada tulang belikat di sini, yang nantinya selama 3 menit untuk merangsang oksitosin yang ada di dalam tubuh ibu. Kita buat dengan garis melingkar dengan adanya tekanan selama 3 menit di antara tulang belakang ibu. Jadi bisa kalau seandainya kita mau melihat di mana batasnya, disinilah di bagian biasanya untuk BH. Jadi BH bagian belakang itulah yang menjadi patokan kita nantinya dari arah ke atas sampai ke bawah. Saya ulangi, kita pijat di antara kedua tulang belakang, kemudian secara melingkar sampai pada tulang belikat
selama 3 menit. Setelah selesai dengan gerakan tersebut, kita sebagai seorang bidan atau tenaga kesehatan memindah posisi kita untuk menghadap pasien. Setelah itu kita mengambil baby oil dan juga kapas. Baby oil dan kapas yang akan kita gunakan adalah untuk mengkompres bagian puting dari payudara ibu. Kita beri, kemudian kita kompres terlebih dahulu. Begitu juga dengan puting yang satu, kita lakukan kompres terlebih dahulu, di mana fungsi dari kompres ini bagian kerak-kerak dari puting payudara itu akan keluar, sehingga nantinya air susu itu akan mudah untuk lebih cepat keluar. Dengan mudahnya keluar tersebut, kita melakukan kompres ini selama 1 menit, di mana nantinya setelah 1 menit kita akan melihat, kemudian kita bersihkan bagian puting payudara ibu agar kerak-keraknya bisa keluar dan air susu juga bisa dapat keluar dengan lebih baik. Setelah itu, kita akan melakukan pijatan pada iga 2 di atas payudara, di mana kita tetap akan menggunakan jempol dan kita akan menekan secara kuat, halus. Kita tekan dan kita putar ya keluar. Kita tekan, di mana dengan posisi di iga 2 ini akan mempengaruhi dan akan melancarkan produksi ASI pada ibu selama kurang lebih adalah 1 menit. Setelah iga kedua, kita turun ke iga yang ketiga. Kita lakukan sama dengan tadi, adalah memijat secara keluar. Kita tekan secara perlahan untuk merangsang areola ataupun merangsang produksi hormon yang ada di bagian payudara selama 1 menit. Dan untuk iga yang terakhir adalah di bagian bawah payudara. Di bagian payudara sama, jadi di bagian iga 5 itu adalah di bagian payudara, di mana kita juga harus menekan sama dengan jempol. Kemudian kita putar, gerakan melingkar keluar selama kurang lebih 1 menit. Selanjutnya, kita menekan di bagian tengah ibu. Jadi bagian tengah ibu di sini dengan jempol, di mana di situ pun kita akan melakukan pijatan. Tetap kita akan menekan kuat tapi perlahan, ditekan kemudian memutar keluar kurang lebih juga 1 menit. Fungsinya dari iga tersebut dan juga di bagian tengah antara payudara itu adalah untuk merangsang produksi ASI untuk lebih lancar. Selain itu, proses dengan adanya rangsangan tersebut akan memberikan relaksasi kepada ibu. Untuk langkah selanjutnya adalah dengan cara kita mengosongkan posisi dari payudara tersebut dengan cara tangan 4 berada di bagian bawah sejajar dengan jarum jam pukul 6. Kemudian jempol berada di posisi jarum jam pukul 12 dan jarak sekitar 1 cm antara areola dan juga tangan kita. Nah, kemudian jarak 1,5 cm juga kita cek apakah sudah terlihat antara posisi dari jempol dan juga telunjuk. Jadi jempol dan telunjuk ini sekitar 1,5, tetapi jarak antara ini adalah sekitar 1 cm. Kemudian kita lakukan penekanan secara perlahan dan juga sambil mendorong ke depan agar sinus lactoferus menjadi kosong. Begitu juga dengan posisi yang berada di samping kiri. Bisa kita lakukan secara bersamaan ataupun bisa secara sendiri-sendiri. Jadi intinya kedua tangan berada di bagian bawah sejajar dengan jarum pukul 6, kemudian jempol di atas sejajar dengan jarum jam pukul 12. Jarak antara areola dan puting adalah 1 cm dan juga 1,5 cm. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan penekanan ke bawah. Kemudian kita sambil mendorong
sehingga sinus lactiferus menjadi kosong. Untuk selanjutnya, ketika semua telah kita selesai lakukan, tahap yang terakhir adalah dengan air hangat, kemudian kita bersihkan. Kita bersihkan bagian payudara ibu dengan air hangat untuk merangsang dan membersihkan. Setelah selesai, bisa kita gunakan untuk handuk. Kita bersihkan. Kita ambil handuknya juga. Kemudian kita memasang ya BH dari ibu. Kita pasangkan pakaiannya. Setelah selesai semua kegiatan tersebut, kita akan menanyakan kepada pasien bagaimana reaksi yang dia dapatkan dari apa yang sudah kita lakukan dengan melaksanakan metode bom massage. Setelah pasien rapi, kita membereskan alat-alat, kita masukkan sesuai dengan tempat di mana alat-alat ini untuk dimasukkan. Dibereskan alat-alat, dan juga yang terakhir adalah kita cuci tangan 6 langkah.